Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Rektor, Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan para anggota Senat Universitas 11 Maret, para pejabat sipil dan militer, para pembantu rektor, direktur dan asisten direktur pasca sarjana UNS, dekan dan pembantu dekan di lingkungan UNS, para ketua dan sekretaris lembaga, kepala biro, kepala UPT, serta seluruh pejabat di lingkungan UNS, para ketua jurusan atau program studi, kepala bagian, ketua laboratorium di lingkungan UNS, para rekan sejawat, dosen, staf administrasi, dan mahasiswa UNS khususnya FKIP UNS, para tamu undangan, wartawan, sanak keluarga, handetolan, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga saat ini kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dapat berdiri di mimbar terhormat ini untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar dalam bidang kimia analitik pada program studi pendidikan kimia jurusan pendidikan MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret di hadapan hadirin sekalian. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dengan judul Pengembangan Solid Base Spektrofotometri dan aplikasinya untuk spesiasi ion toksik dalam air. Pemahaman tentang tema ini sangat penting karena mendasari pengembangan metode analisis kimia dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum dan berbagai aplikasi dalam bidang lingkungan dan kesehatan. Ilmu kimia, mungkin dari Bapak Ibu hadirin sudah pirsa bahwa ilmu kimia itu merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari komposisi, sifat-sifat, dan perilaku suatu materi. Kebanyakan orang mengatakan bahwa ilmu kimia merupakan the central of science. Artinya kimia akan merupakan jembatan bagi cabang-cabang ilmu yang lain seperti biologi, teknik, matematika, ilmu lingkungan, dan berbagai ilmu yang lain, sehingga sesuai dengan prinsip bahwa ilmu tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, kimia itu masih dibagi-bagi lagi menjadi kimia fisika, kimia analitik, kimia organik yang mempelajari makhluk hidup, kemudian kimia anorganik, dan biokimia yang mempelajari makhluk hidup dan juga tak hidup. Salah satu dari cabang ilmu kimia yang kami sebutkan tadi, yaitu kimia analitik, ini bertujuan untuk menganalisis suatu material sampel untuk menentukan struktur dari komposisi kimia dan juga untuk mempelajari aspek-aspek metode analisis lain. Fokus dari kimia analitik sendiri lebih banyak adalah pengembangan, validasi, dan penerapan metode analisis instrumentasi untuk analisis unsur renik, unsur yang sangat kecil keberadaannya, dan juga untuk spesiasi ion. Barangkali sebagai ilustrasi, hadirin yang kami hormati, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat lepas dari yang namanya kimia. Baju yang kita kenakan, samir yang kita kenakan nanti, kemudian ballpoint yang kita sandang di dalam kantong baju kita, sabun yang kita gunakan untuk mandi tadi pagi, mungkin ada yang belum mandi, saya yakin tidak ada ya.
semuanya adalah produk kimia. Jadi, mengingat peran penting dari kimia ini, UNESCO dan UPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, ini mencanangkan tahun 2011 itu sebagai tahun kimia atau International Year of Chemistry. Our life, our future. Jadi kehidupan kita adalah masa depan kita. Kimia adalah berperan di dalamnya. Hadirin yang saya hormati, kita masuk ke analisis spesiasi ion. Apakah yang dimaksud dengan analisis spesiasi ion itu? Seringkali berbagai instrumen modern yang sangat mahal sekalipun, ini hanya menghasilkan informasi mengenai konsentrasi total suatu logam berat di dalam perairan atau di dalam sampel. Sementara yang namanya konsentrasi total dari sebuah logam berat belumlah cukup untuk mempelajari pengaruhnya terhadap kesehatan kita. Hal ini disebabkan bahwa spesies-spesies yang ada di dalam sampel, terutama di perairan, ini memiliki toksisitas yang berbeda, memiliki mobilitas, serta sifat-sifat yang berbeda satu spesies dengan spesies yang lain. Seringkali di dalam air minum atau perairan alam dimanapun, kandungan ion logam berat tidak berada dalam satuan ppm atau part per million, melainkan lebih kecil lagi, yaitu part per billion, atau kalau kita konversi itu dalam satuan mikrogram per liter. Jadi 10⁻⁹ gram per liter ini ada di perairan kita. Sehingga instrumen yang tadi saya sebutkan sangat mahal sekalipun seringkali tidaklah mampu mengukur sampel dalam kandungan yang sangat rendah tersebut. Oleh karena itu, kita perlu analisis spesiasi ion yang sangat sensitif. Salah satu pengembangan metode analisis untuk unsur Renning dan untuk spesiasi ion yang belum banyak dilakukan, terutama di Indonesia. Kita bisa tahu dari mana? Setelah keluar dari ruang yang terhormat ini, kita bisa searching di Google. Ketika kita ketik solid base spectrophotometry, boleh jadi peneliti Indonesia, baru muncul nama saya dan Profesor Narsito di UGM. Oleh karena itu, solid base spectrophotometry merupakan metode yang baru, yang tidak harus mahal di dalam pengembangan instrumentasi tersebut. Oleh karena itu, di UNS pada khususnya kita akan terus mengembangkan solid base spectrophotometry ini. Kromium di dalam perairan misalnya, kita mungkin secara umum hanya mengenal sebagai kromium, sementara di dalam air alam kromium itu selalu berada sebagai dua spesies yang berbeda. Satu kromium dengan valensi 3 dan yang satu lagi kromium valensi 6. Kromium valensi 3 adalah merupakan unsur esensial bagi manusia dan hewan dalam rangka menjaga agar kadar glukosa darah kita tetap normal, diperlukan untuk metabolisme kolesterol dan juga untuk metabolisme asam lemak. Ini kromium valensi 3. Sementara pada air yang sama, di sana juga ada kromium valensi 6 yang sangat toksik bagi manusia dan hewan, sekaligus diindikasikan oleh berbagai peneliti sebagai toksik dan karsinogen sekaligus. Boleh jadi kita bisa curiga bahwa mungkin sekarang ini banyak kanker apapun yang dulu namanya kanker itu ya hanya baru terbatas kanker payudara barangkali dan kanker leher rahim yang merupakan pembunuh nomor 1 dan 2 di Indonesia. Namun belakangan ada kanker kulit, ada kanker usus, ada macam-macam. Alhamdulillah ini dari. Kita pantas curiga bahwa memang air minum yang kita konsumsi harus kita perhatikan betul, harus kita cermati. Manakala di dalam konsentrasi air minum tersebut banyak terdapat kromium 6 boleh jadi. Oleh karena itu, studi saya mengenai solid base spectrophotometry harapannya mampu melaksanakan research untuk spesiasi
khususnya perairan dan juga nanti sampel-sampel yang lain. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, solid phase spectrophotometry. Pertama, Profesor Yoshimura pada tahun 1976. Beliau adalah promotor saya di Kyushu University Jepang. Ini merupakan pionir yang pertama kali mendeskripsikan suatu prosedur fotometrik berbasis imobilisasi suatu spesies target atau ion logam target dalam suatu padatan yang tepat. Jadi sampel yang ada di perairan misalnya, ini kita kumpulkan dalam mikrobit atau resin atau padatan yang kita pilih. Setelah terjadi kesetimbangan antara spesies target yang kita inginkan dan juga sorbet atau resin yang kita gunakan di dalam larutan, kemudian bit ini atau resin yang sudah mengandung ion logam target atau ion target itu kemudian kita kumpulkan dan kita pindahkan dalam sebuah sel atau kuvet pengukuran yang hanya memerlukan beberapa mililiter saja. Bapak Ibu yang saya hormati, metode ini memungkinkan untuk menentukan komponen ultra trace, tidak hanya trace elemen, melainkan juga ultra trace yang lebih kecil lagi. Sensitivitas yang kita peroleh ini dapat kita naikkan lagi dengan cara meningkatkan volume sampel, kemudian dengan cara menggunakan sistem dengan epsilon dari pewarna yang lebih tinggi, dan juga kita gunakan untuk sel di dalam pengukuran yang lebih panjang. Barangkali istilah ini cukup spesifik dalam kimia analitik. Kemudian kita dapat menggunakan diphenyl carbazide, dalam hal ini kita singkat sebagai DPC, sebagai pewarna yang ini adalah selektif untuk analisis kromium 6 di perairan. Sifat-sifat dari DPC ini kita pilih karena memiliki sifat-sifat yang sesuai untuk analisis, misalnya selektif dan spesifik hanya untuk kromium 6. Bapak Ibu yang saya hormati, ini secara kimia analitik, Bapak Ibu pasti sudah mengenal apa itu absorbans, apa itu konsentrasi. Ya. Di sini dalam fase padatan, dalam solid phase spectrophotometry yang kita kembangkan, absorbansi yang kita baca itu akan berbanding lurus dengan volume sampel yang digunakan, dan berbanding terbalik dengan V kecil, yaitu volume solid phase yang kita gunakan. Secara matematis sederhana, absorbansi yang makin tinggi atau makin sensitif akan dapat kita peroleh dengan cara memperbesar V besar atau memperkecil V kecil, atau volume fase padatan kita perkecil. Dengan menggunakan kuvet dengan bentuk dan desain yang khusus, boleh jadi kuvet ini belum dijual di Indonesia, tapi saya sudah punya beberapa, jadi jangan khawatir ketika hadirin ada yang ingin berkomunikasi mengenai metode analisis ini dengan kami. Solid phase ini kita masukkan di dalam light path atau jalannya sinar di situ, berupa padatan yang hanya berdiameter 1,5 mm atau 2 mm, sehingga dengan menggunakan volume yang hanya 20 ml dari sampel air dan juga fase padatan hanya 0,06 ml, kita bisa memperoleh sensitivitas 333 kali lebih tinggi daripada metode pelarutan atau solution methods yang biasa dilakukan di mana-mana. Namun di dalam pengembangan fase padat perlu kita ketahui juga bahwa di sana ada kendala, yaitu lemahnya intensitas cahaya di dalam kuvet yang kita gunakan. Bapak Ibu yang saya hormati,
ketika kita menggunakan sistem spektrofotometer biasa yang ada di lab-lab kita di semua fakultas ini, dengan pengembangan solid phase spektrofotometri ini adalah sangat dimungkinkan. Masih dalam sistem solid phase spektrofotometri, pada gambar ini saya kemukakan, namun barangkali hadirin membayangkannya sebagai tidak mudah, karena ini saya sampaikan dalam bentuk skema. Tapi pada intinya, dengan sistem yang kita kembangkan menggunakan berbagai lensa dalam sistem ini, kita akan dapat meningkatkan intensitas sinar, dapat meningkatkan sensitivitas dari pengukuran. Hadirin yang saya hormati, bagaimana kaitan antara SPS yang kita kembangkan ini dengan green analytical chemistry? Di berbagai publikasi dikatakan bahwa setiap metode analisisnya ini harus merupakan metode yang hijau, jadi green chemistry. Apa itu metode yang hijau? Adalah metode-metode yang memperkecil volume pelarut yang kita gunakan, memperkecil konsumsi sampel dan reagen kimia yang kita gunakan, meminimasi pembentukan limbah, menghemat waktu analisis, dan fitur analisis yang bagus. Saya kira kalau kita menganalisis satu sampel, namun kita tidak mampu baca sampel itu dengan baik, namanya metodenya tidak sensitif. Kaitannya dengan green chemistry atau green analytical chemistry, publikasi internasional menunjukkan bahwa peneliti di dunia ini semakin concern, semakin perhatian terhadap green chemistry. Ini ditunjukkan bahwa perhatian para peneliti di dalam meningkatkan hijau dalam analisis ini semakin meningkat. Pada bagian yang sangat kecil ini, di situ kami kemukakan bahwa solid phase spektrofotometri ini merupakan salah satu di antara metode yang green. Jadi green analytical chemistry ini merupakan salah satu metode yang hijau. Di situ tahun 1976 Profesor Yoshimura sudah memulai, dan pada 2009 kami sudah menyusul publikasi-publikasi dengan beliau, sehingga harapannya ke depan green analytical chemistry menjadi makin nyata dirasakan. Green chemistry lebih banyak adalah bagaimana mengurangi limbah, bagaimana mengurangi material atau bahan yang digunakan, bagaimana meminimalisir racun, risiko, mengurangi energi yang digunakan, dan cost atau biaya analisis. Kaitannya dengan metode analisis yang hijau, maka kalau kita perhatikan, yang pertama tingkatan paling rendah itu disposal. Kalau kita masih sering hanya membuang-buang sampah, membuang sisa zat di lab dan sebagainya, itu tahapannya baru disposal. Kalau kita sudah mulai bisa treatment, seperti halnya semua industri itu harus punya waste water treatment unit, waste water treatment installation, itu artinya kita sudah meningkat dari disposal menjadi treatment. Tingkatan yang lebih hijau lagi, lebih tinggi adalah recycle and reuse. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan kembali, memproses kembali semua reagen yang kita gunakan, itu namanya makin hijau. Terakhir, prevention and reduction. Jadi kalau kita sudah mampu mencegah, mengurangi semaksimal mungkin limbah, itu artinya metode kita lebih hijau. Bapak Ibu yang saya hormati, apa aplikasi solid phase spektrofotometri ini dalam bidang lingkungan? Pada buku pidato saya barangkali sudah secara rinci saya sampaikan bahwa berbagai aspek lingkungan, mulai dari kinetika reduksi kromium 6 di dalam perairan menggunakan flow injection solid phase spektrofotometri, ini telah dilakukan oleh Suruhara dan kawan-kawan.
Saputro dan kawan-kawan. Intinya pada pH tetap, air alam itu tereduksi oleh zat organik terlarut dan mengikuti kinetika reaksi orde 1. Kajian-kajian lain mengenai bagaimana mobilitas kromium di dalam air juga telah dilakukan menggunakan SPS ini. Ini sesuai dengan publikasi Saputro dan kawan-kawan 2012 dan juga Saputro dan kawan-kawan 2013. Bapak Ibu yang kami hormati, Saren Cicik, ini teman saya dari Cina, bersama kami juga sudah mengembangkan solid phase spectrophotometry ini untuk analisis ion fosfat, ion kromium 6, dan ion besi 2 di dalam perairan. Langsung di tempat, tidak pakai kabel-kabel listrik, jadi mengukurnya langsung di tempat pengambilan sampel. Di dalam kesehatan, dalam buku saya yang terbit di Amerika, seperti saya cantumkan di depan, berbagai metode analisis untuk klorin dan hasil samping akibat perlakuan klorin di dalam air minum. Ini sudah terbit di Amerika tahun 2012. Dalam buku itu dikemukakan secara jelas bahwa ketika kita mengkonsumsi air PDAM misalnya, air minum, seringkali kita membau ada bau yang khas, yang merangsang tidak enak. Itu adalah klorin yang tersisa ketika proses disinfeksi air minum. Kenapa mesti ada proses disinfeksi? Karena seringkali secara alamiah air alam itu adalah tempat berkembang biaknya, tempat hidupnya kuman-kuman mikroorganisme. Jadi tidak hanya kita yang ingin hidup di dunia ini, tapi juga kuman-kuman semuanya ingin hidup di habitatnya masing-masing. Jadi kita perlu perhatikan, cermati bahwa air minum kita pun juga ada mikroorganisme. Apakah efek dari klorinasi terhadap air minum itu juga sudah kami teliti, kemudian sudah kami publish di dalam Journal Analytical Sciences yang juga terindeks Scopus, bahwa ketika dalam hal ini PDAM atau perusahaan air minum yang lain akan melakukan proses disinfeksi atau klorinasi, sebaiknya memperhatikan berapa pH yang harus digunakan saat klorinasi tersebut. Secara umum hadirin yang kami hormati, bahwa penggunaan pH 7 atau 8 adalah aman. Artinya kromium 3 yang tadi sudah aman dan bermanfaat itu tidak teroksidasi menjadi kromium 6 yang toksik tadi. Oleh karena itu, studi semacam ini harus terus dikembangkan. Kenapa tidak pakai metode analisis yang lain? Karena metode analisis yang lain itu sekali lagi tidak cukup mampu, tidak cukup sensitif untuk analisis ultra trace analysis. Bapak Ibu yang saya hormati, ke depan kami akan terus mengembangkan solid phase spectrophotometry ini melalui joint research antara kita Universitas 11 Maret dengan Kyushu University bersama Profesor Kazuhisa Yoshimura, promotor satu saya, kemudian Associate Profesor Ko Takahara dari Kyushu University Jepang, dan Prof. Shiro Matsuoka Niigata University Jepang, dan juga bersama Home Advisor kami Profesor Masito di UGM. Bersama beliau kita telah dan akan terus mengembangkan SPS ini untuk berbagai kebutuhan. Ke depan, hadirin yang saya hormati, ketika pangan menjadi sorotan seluruh warga masyarakat, ketika buah yang akan kita ekspor ditolak oleh negara asing karena di situ mengandung pestisida dan sebagainya, seperti Prof. Hadiwiono sampaikan. Ketika air mineral misalnya mengandung fluoride yang sempat menggegerkan Harvard University dan para penelitinya kemarin, sempat menurunkan distribusi dan penjualan air mineral di manapun. Oleh karena itu, supaya kita yakin bahwa air minum yang kita konsumsi adalah aman dari ion-ion toksik tadi, maka riset semacam ini harus terus dikembangkan.
ke depan selain bahan pangan, kita juga akan melakukan klarifikasi sirkulasi ion-ion toksik di dalam perairan dimanapun dengan kondisi batuan yang berbeda. Boleh jadi air minum di Pracimantoro Wonogiri yang mayoritas batuannya adalah kars itu akan sangat berbeda dengan air minum di daerah pegunungan yang di sana batuannya adalah mayoritas vulkanik. Seperti ini boleh jadi belum menjadi perhatian serius para peneliti. Namun mudah-mudahan ke depan yang seperti ini bisa kita terus kembangkan. Sekilas mengenai instrumen-instrumen yang kita gunakan, barangkali Bapak Ibu tidak tertarik karena mungkin saat ini belum membutuhkan. Tapi ke depan kita berharap bahwa apa yang kita sampaikan hari ini, pertama, dapat terjadi perkembangan pesat di bidang ilmu kimia, khususnya kimia analitik yang bermanfaat pada perkembangan ilmu-ilmu yang lain. Yang kedua, kami juga berharap terdapat riset-riset untuk pengembangan metode solid phase spectrophotometry yang merupakan metode green analytical chemistry dan sangat efektif untuk spesies yang toksik dalam air, sekaligus untuk memonitor pengaruhnya terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang ketiga, hadirin yang kami hormati, kita berharap agar tercipta kolaborasi riset antar bidang ilmu, terutama ilmu dasar dan ilmu terapan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita tidak dapat mandiri dalam melakukan penelitian, sehingga kita memerlukan peneliti lain, saling kolaborasi antara satu dengan lain, institusi misalnya. Mudah-mudahan ini dapat tercipta di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang saya hormati, pada akhir pidato pengumuman saya ini, perkenankanlah saya mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang pertama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memangku jabatan guru besar dalam bidang kimia analitik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih tak terhingga kepada Rektor Senat Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Rafiq Harsidi MS, beserta para pembantu Rektor, Sekretaris Senat, Profesor Dr. Suntoro MS, beserta seluruh anggota Senat Universitas yang telah menyetujui dan mengusulkan saya untuk menduduki jabatan guru besar. Yang berikutnya, Dekan, Ketua Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Profesor Dr. M. Furqon Hidayatullah, dan segenap anggota Senat FKIP, serta para pembantu Dekan, Profesor Dr. Rahmat Sajidan MSI, Dr. Andes Sugianto MSI MSI, Dr. Andes Amir Fuadi Embun, yang semuanya merupakan provokator yang baik bagi saya, karena hanya dengan beliau-beliau memacu saya, mendorong saya untuk segera mengajukan guru besar ini, sehingga pada akhirnya guru besar saya dapat disetujui. Juga Ketua Program Studi Pendidikan Kimia, Program Studi S2 Pendidikan Sains, Program Studi S3 Pendidikan IPA di lingkungan FKIP, seluruh ketua lab, serta segenap staf yang banyak membantu saya, memberikan dukungan moral untuk mengajukan usulan sebagai guru besar. Berikutnya, kami berterima kasih sekali kepada peer review sebidang menilai karya ilmiah saya, Profesor Sri Juwari Santosa MM PhD UGM, Profesor Mudasir MM PhD UGM, Profesor Dr. Ashadi UNS, Profesor Sentot Budi Raharjo PhD UNS, yang telah memberikan penilaian secara cermat dan bijaksana sehingga pengusulan guru besar saya dapat disetujui. Berikutnya kepada tim CCP Kumulatif Credit Point FKIP UNS dan tim CCP Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Sutarno Joyoatmojo, Profesor Dr. Solahuddin MS, Profesor Suranto MSc PhD, beserta seluruh anggota tim yang telah memberikan penilaian secara teliti, cermat, dan bijaksana hingga akhirnya menyetujui pengusulan saya untuk menduduki jabatan guru besar.
Yang berikutnya kepada tim asistensi kelayakan pengukuhan guru besar, Profesor Dr. Joko Nurkanto, Profesor RB Sumanto, ME, Profesor Muhammad Nizam, PhD, Profesor Dr. Ashadi, Profesor Sentot Budi Raharjo, PhD, yang telah membaca secara teliti dan memberikan masukan untuk penyempurnaan naskah pidato kita hari ini. Rekan-rekan sejawat di program studi pendidikan kimia jurusan PMIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, rekan-rekan di Pusat Studi Jepang, rekan-rekan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, rekan-rekan di UPT Lab Pusat MIPA, yang tidak dapat saya sebut satu persatu atas kerjasama dan saling pengertiannya dalam menjalankan tugas sehari-hari. Secara khusus, karena sejak 1 Juli 2013 saya diberi amanah untuk menjadi sekretaris LPPM, maka kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Darsono MSI selaku rekan partner kerja yang baik di LPPM. Para guru saya di SD Negeri Pojok, mungkin ada yang tahu hari ini Bapak Samsuri, kami mohon berdiri. Mungkin Ibu Seringatona, mohon maaf barangkali izin kepada kakak saya tadi tidak langsung ke saya. Kemudian guru saya di SMP Negeri 2 Simo Boyolali, Ibu Sri Widaningsih, Sarjana Pendidikan, Bapak Samsudi, ya, terima kasih. Kemudian guru saya di SMA Negeri Simo Boyolali, Bapak Dr. Andes Ismu Yunanto. Kemudian Bapak Suwarji, Sarjana Pendidikan. Terima kasih. Dan juga sebetulnya guru saya, tapi sekarang menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Dr. Haryoto, MSc, silakan. Dan seluruh dosen saya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Juga terima kasih kepada segenap dosen program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian dosen saya di Faculty of Sciences Kyushu University Jepang. Berkat jasa dan pengabdian beliau, hari ini saya berkesempatan untuk menduduki jabatan tertinggi di lingkungan akademik ini. Kemudian secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Haryo MPD. Kami persilakan. Terima kasih. Kemudian Bapak Dr. Pranoto MSc, kami persilakan untuk jumlah. Beliau adalah pembimbing skripsi saya di program sarjana S1. Kemudian Dr. Ngatijo Hadi Pranoto, Sarjana Utama Almarhum, Dr. Agus Kuncoko, DEA, selaku pembimbing tesis program magister saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan untuk Dr. Ngatijo terima segala amal baiknya. Kemudian Profesor Kazuhisa Yoshimura, Dr. of Science, mohon maaf tidak berkenan hadir hari ini, tapi dalam waktu dekat akan kesini khusus untuk menyampaikan ucapan selamat kepada kami. Kemudian Associate Profesor Ko Takahara, Dr. of Science, Profesor Shiro Matsuoka, Dr. of Science, semuanya adalah komisi pembimbing doktor saya, serta Profesor Dr. Marsito sebagai Home Advisor pada program doktor kami dengan Japan Society for the Promotion of Science atau JSPS Ron Paku. Beliau sedianya mau hadir di sini, tapi ada acara di ITB yang bersamaan. Berikutnya pada Prof. Momoshima, Prof. Ome Bayashi, Kausuke Kurisaki PhD, Suto Yamada PhD, Salena-san, Suruhara-san, Fujimori PhD, dan segenap rekan di Laboratory of Analytical Chemistry, Faculty of Sciences, Kyushu University Japan.
atas bantuan, saran, dan kebersamaannya selama melaksanakan riset dan tinggal di Fukuoka, Jepang. Mungkin yang bersangkutan tidak tahu ketika saya bacakan ucapan terima kasih ini, tapi akan kami sampaikan melalui email kepada beliau-beliau. Terima kasih pada teman-teman rombongan haji Kecamatan Grogol Sukoharjo tahun 2010 yang telah menyempatkan hadir dalam forum ini. Bapak Zainal, kami persilahkan cuma sebentar. Pada Bapak Agus Wolianto serta Ibu, kami mohon berdiri sebentar. Ibu Yunus, kami mohon berdiri sebentar. Ibu Ahmad Yunus. Baik. Kemudian secara khusus kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Andes Abdul Razak Sofani, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mayat, Mangguyudan, Surakarta. Kami mohon matur. Kepada Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Dian Nafi MPD, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mayat Cabang Windan, Makam Haji Surakarta, khusus untuk mahasiswa. Kami persilakan juga. Terima kasih. Yang keduanya telah memberikan ilmu, doa, dan nasihat bagi kami sekeluarga sehingga kami dapat berlatih istiqomah dalam beribadah dan bermasyarakat. Kemudian kepada kedua orang tua saya, ayah adalah Bapak Suprapto almarhum dan Ibu Sri Supandi almarhumah, yang membesarkan dan mendidik saya sejak masih kecil, memberikan keteladanan dalam kesabaran, kesederhanaan, dan selalu mendoakan saya agar menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Kedua mertua saya, Bapak Supardi Hadiviono almarhum, yang baru 1 bulan yang lalu itu, Ibu Samikem Hadiviono, yang selalu mendoakan saya sekeluarga. Untuk kedua orang tua dan mertua saya tersebut, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal baik beliau dengan pahala yang berlipat ganda. Kepada kakak-kakakku beserta keluarganya, Mas Pujo Sutrisno dari Bekasi, Mas Dwi Hartomo dari Boyolali, Mbak Tri Masturi dari Cikarang, Mbak Puji Raharti di Boyolali, Mas Haryanto di Jakarta, dan adik-adikku di Toto Satmoko di Karawang dan di Sabtono di Boyolali, yang selalu mendoakan dan mendukung saya sekeluarga. Kemudian kepada istri saya tercinta yang senantiasa setia mendampingi dalam setiap menjalani setiap aktivitas kehidupan bersama, Dr. Sri Aminah MPD, yang baru ujian tertutup seminggu yang lalu. Mudah-mudahan ujian terbukanya sukses. Serta ketiga anak saya, Rahmita, Alfian, dan Naufal, atas segala perhatian, pengorbanan, dan doa tulusnya, terutama saat saya menempuh program doktor di Jepang. Kemudian semua pihak yang telah membantu, baik berupa masukan, sumbang saran, dan dalam bentuk apapun, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga kebaikan dari semua pihak tadi dapat dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Hadirin yang saya hormati, akhirnya saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaan hadirin meluangkan waktu serta dengan sabar mengikuti acara ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.